tempatnya. Cornerstone Impact, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ke 38. Luke chapter 1 verse 26 till 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita baca secara bersama-sama. Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel yang pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, namanya perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema khotbah hari ini adalah Maria, teladan ketaatan sepanjang zaman. Maria, wanita teladan bagi kita sepanjang zaman. Nah, saudara sekalian, Tuhan memanggil manusia sepanjang zaman itu dipakai menjadi hambanya. Termasuk kita pada zaman ini, Tuhan sedang memanggil kita di mana-mana untuk kembali kepadanya dan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menggenapi janji keselamatannya bagi setiap umat manusia dan menggenapkan rencananya di dalam pribadi kita masing-masing melalui firman Tuhan. Dan saat ini kita melihat berita Natal yang pertama itu disampaikan kepada Maria, di mana pada waktu itu kita melihat berita Natal pertama terjadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan berjanji dia akan mengirimkan kepada keselamatan untuk menggenapkan janjinya kepada seluruh umat manusia. Di dalam Kejadian 3:15 berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala ular dan engkau akan meremukkan tumitnya." Di mana keturunan dari perempuan, yaitu keturunan Maria, akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis itu, dan keturunan daripada ular itu akan meremukkan tumitnya, di mana anak Allah akan mengalami kesulitan, di mana dia disesat, dianiaya di kayu salib. Janji ini digenapi, saudara sekalian, di dalam diri Yesus Kristus. Ia adalah keturunan daripada perempuan itu, yaitu benih daripada perempuan, yaitu Maria. Di mana bagaimanakah cara Allah menggenapkan janji keselamatannya itu, saudara sekalian? Bagaimana hari ini kita melihat Allah memanggil setiap manusia untuk melayaninya sepanjang zaman. Inilah teladan ketaatan yang diberikan oleh hamba Tuhan, yaitu seorang wanita, seorang perawan muda yang bernama Maria. Saudara sekalian, Tuhan tahu kesusahan manusia. Tuhan tahu kesusahan kita sebagai manusia, yaitu kita dirongrong oleh dosa. Kita
lahir sebagai manusia yang berdosa. Dan oleh sebab ini kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa yang ada di dalam diri kita. Maka Tuhan campur tangan turun ke dalam dunia, yaitu Dia menjelma menjadi manusia, firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, untuk berintervensi masuk ke dalam dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana Maria dia menjawab panggilan daripada Tuhan itu. Yang pertama kita melihat malaikat Gabriel membawa misi penyelamatan daripada Allah, memberikan pengumuman kepada Maria yang terdapat di dalam ayat 26 sampai ayat ke-30. Yaitu dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara sekalian, kita melihat bahwa malaikat Gabriel muncul beberapa kali ya di dalam Alkitab, yaitu dia muncul kepada Sakaria, ya, yaitu istrinya Elisabeth yang mandul itu, bahwa Elisabeth akan mengandung, ya, melahirkan seorang yang bernama Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus, yang akan berkata kepada Israel bahwasanya Mesias akan datang, membuka tali kasutnya pun dia tidak layak, karena Yesus itu sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis datang. Yaitu Yesus adalah bersifat kekal. Dia sudah ada di dalam kekekalan di kerajaan surga sebelum dia lahir ke dalam dunia. Yaitu Yesus bersama dengan Allah Bapa di surga. Bersama dengan Allah Bapa di surga, yaitu firman. Firman bersama dengan Allah. Yaitu firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus menjadi daging. Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwasanya malaikat Gabriel juga muncul kepada Daniel, yaitu 500 sebelumnya. Yaitu setiap kali dia muncul, dia memberikan kabar yang istimewa kepada memberikan semua pesan yang penting kepada manusia. Saudara, Nazaret adalah kota di mana tempat tinggal Yusuf dan Maria, jauh daripada Yerusalem, pusat dari hidup dan ibadah daripada orang-orang Israel dan Yahudi. Nazaret itu terdapat di jalur perdagangan dan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang kafir ataupun tentara, disinggah oleh tentara Romawi, karena semua daripada tempat Nazaret ini, ya, menjadi pusat perdagangan dan perkunjungan orang-orang yang tidak beribadah pada Tuhan, maka reputasi daripada kota Nazaret menjadi tercela di antara orang Yahudi. Maka pada waktu Yesus bertemu dengan seorang yang bernama bertama Nathanael, maka Nathanael menjawab, "Adakah hal-hal yang baik muncul daripada Nazaret?" Dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan mau memunculkan hal-hal yang baik terjadi keluar daripada kota Nazaret, meskipun kota itu dikatakan tidak mempunyai reputasi yang baik. Nah, kita melihat di sini Yesus dilahirkan di Bethlehem tetapi besar di Nazaret. Tetapi orang-orang Nazaret akan menolak dia sebagai Mesias. Maria adalah seorang yang muda, miskin, sederhana. Nah, semua karakteristik yang terdapat di dalam Maria itu kelihatannya tidak bisa menjadi sebuah syarat dia akan menjadi ibu daripada Juru Selamat, menjadi Bunda Maria, ibunda daripada Yesus. Dia seorang yang muda, seorang yang tidak mempunyai latar belakang yang terpelajar. Tetapi kita melihat Allah memilih Maria. Ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi di rumah Maria di Nazaret, yang pada waktu itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf dan mereka belum menjadi suami istri. Dan Maria seorang perawan yang kita melihat
pada waktu itu dari keluarga dari bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, di mana Yusuf itu adalah mempunyai keturunan daripada Raja Daud, yang menunjuk pada Yusuf sebagai anak angkatnya Yesus yang adalah sah daripada keturunan daripada Yakub. Dan saudara, pada ayat 28 dikatakan Allah menyuruh malaikat Gabriel mengatakan pada Maria, "Hai, salam engkau yang dikasihi," greeting ya. Salam engkau yang dikaruniai. Dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dikaruniai, Allah secara anugerahnya memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus. Dia dikaruniai, dia dipilih oleh Tuhan. Dan saudara, kalau kita melayani Tuhan itu adalah suatu anugerah Tuhan. Itu adalah sesuatu kasih karunia. Maka itu adalah sesuatu hal yang sangat teristimewa kalau kita bisa melayani Tuhan. Maka kita jangan menjadi kecewa ataupun menjadi kecil hati. Tapi Tuhan mau memakai kita seperti Maria ini. Maria seorang yang masih muda, seorang yang sederhana, yang miskin, yang tidak terpelajar. Tapi Tuhan mau memakai dia. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau boleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Jangan takut. Ini adalah suatu penghiburan bagi setiap kita umat manusia. Ya, di mana-mana kita merasa takut, tapi Tuhan selalu berkata pada kita, "Jangan takut, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau beroleh keselamatan daripada Tuhan." Maka kita mendapatkan penghiburan terbesar daripada Tuhan yang berkata kepada kita, "Jangan takut." Karena Tuhan beserta dengan kita. Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jangan takut. Di dalam 365 hari Tuhan selalu berkata, "Jangan takut." Karena dalam Alkitab ada 365 kali Tuhan berkata kepada kita, "Jangan takut." Setiap hari Tuhan berkata kepada kita, "Jangan takut." Karena kita dikaruniai oleh Tuhan. Nah, mari saudara sekalian, marilah kita mau juga melayani Tuhan. Karena itu adalah suatu anugerah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita melayani Tuhan adalah suatu privilege, suatu anugerah, suatu jabatan yang sangat penting yang diberikan Tuhan kepada kita. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus. Jadi Maria itu ya akan melahirkan Yesus. Siapa itu Yesus? Yesus itu disebut juga Yosua dalam bahasa Ibrani, artinya apa? Juru selamat. Dialah akan membebaskan manusia daripada belenggu dosa dengan darahnya yang kudus, ya. Juru selamat akan menyelamatkan manusia daripada dosa. Di mana dalam Matius 1:20, Yusuf anak Daud, waktu itu Yusuf mempertimbangkan mau menceraikan Maria sebagai tunangannya, karena dia melihat Maria hamil di luar nikah, dan dia ingin mempertimbangkan untuk menceraikan dia. Tetapi malaikat datang kepadanya di dalam mimpi daripada Yusuf yang berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Di mana dalam nama Yesus orang-orang disembuhkan penyakitnya, setan-setan diusir, dan dosa diampuninya. Sehingga kita bisa berdamai kembali dengan Allah Bapa di surga, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Di dalam ayat 32 dikatakan, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Gambaran yang diberikan berdasarkan dalam bahasa perjanjian lama menggambarkan Yesus itu sebagai Mesias Yahudi atau raja yang diurapi dalam garis keturunan Daud, yang akan memerintahkan atas suatu kerajaan abadi. Di dalam 2 Samuel, saya akan bacakan untuk kita semuanya. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-16 bunyinya demikian. "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah Tuhan berfirman kepada Daud.
Kerajaan daripada Daud tidak akan berakhir untuk selama-lamanya. Siapakah keturunan daripada Raja Daud itu? Yaitu Yesus. Dia memerintah sebagai Raja atas keturunan Daud. Keturunan Daud menjadi Mesias yang diurapi, yang dijanjikan oleh Allah melalui Israel ini, yaitu umat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia dan juga bagi saya, bagi kita orang semuanya. Termasuk bagi orang Indonesia, siapapun bangsanya, baik bangsa kulit putih, hitam, kuning, untuk semua bangsa di dunia ini. Yesus adalah Raja kita, maka kita itu menghormatinya dan mendengarkan sabda firman-Nya, di mana Dia akan memerintah sampai selama Dia akan menjadi hakim. Pada hari kiamat Dia akan datang untuk menghakimi, sebagai hakim, untuk menghakimi orang hidup yang mati. Maka kita itu takut kepadanya, karena Yesus adalah hakim dan Raja kita. Maka setiap tingkah laku kita akan taat kepadanya, kepada firman-Nya yang menjadi kuasa, menjadi penguasa daripada hidup kita. Itu adalah Raja yang kekal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, maka kita melihat itulah Yesus dari keturunan Daud. Dia telah menggenapkan rencana keselamatan Allah. Ya, Yesus adalah yang disebut Mesias, yang dipilih menjadi Raja, yang akan memerintah sampai selama-lamanya, yang tidak akan berakhir. Siapakah? Semua manusia akan mati, termasuk Daud. Tapi Yesus itu, walaupun dia telah mati, tapi dia bangkit kembali dari antara kematian. Siapakah orang di dunia ini yang pernah bangkit lagi selama-lamanya? Tidak ada, saudara. Hanya Yesus yang mati dan bangkit lagi pada hari ketiga, hidup selama-lamanya dan menunjukkan dirinya pada orang banyak selama dia di dunia selama 40 hari. Dan setelah itu dia terangkat naik ke surga. Dan dia masih hidup sampai sekarang ini. Setiap kali kita berdoa kepadanya dalam kesesakan, dia mendengar doa kita. Dan Yesus itu melampaui semuanya yang ada di dunia ini. Tuhan yang disebut dewa apapun, karena Yesus itulah yang paling berkuasa di dunia ini, di akhirat apapun di surga. Maka di dalam Filipi pasal 2 ayat 11, bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena Yesus itu adalah anak Allah, maka mari saudara sekalian, kita bersembah sujud kepadanya. Kita mau mengasihinya, kita mau melayaninya, karena Dia berkorban dulu bagi kita. Karena Dia menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun mau mengasihinya. Nah, saudara sekalian, bagaimanakah mungkin hal ini? Yang kedua, kita melihat bahwa percakapan antara Maria dengan malaikat Gabriel di dalam ayat ke-31. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, kalau kita ada suatu pertanyaan, ada keraguan dalam hati kita, kita boleh bertanya pada Tuhan. Kalau ada jawaban ataupun pertanyaan yang sulit, yang kita tidak mengerti, boleh kita bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang berdiam diri. Tuhan itu bisa bicara, ya, melalui firman-Nya kepada kita melalui Alkitab. Satu-satunya wahyu yang diturunkan pada kita di dunia itu adalah Alkitab, yaitu penyataan daripada Tuhan kepada kita. Maka Dia berbicara kepada kita dan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Siapa itu? Yesus, Sang Kudus. Yesus itu adalah disebut yang kudus. Dia adalah anak Allah. Karena Maria itu bingung karena dia belum bersuami. Dia belum mempunyai ikatan hubungan badan antara suami dan istri. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seorang anak, seorang perawan? Tetapi inilah keajaiban yang terjadi. Inilah mujizat daripada Tuhan. Tuhan intervensi, campur tangan dalam dunia kita yang berdosa ini. Di mana seorang anak perempuan yang dalam keadaan virgin, seorang darah, seorang yang masih perawan, tapi dia bisa hamil. Bagaimana? Yaitu bahwa dia hamil daripada Roh Kudus. Yaitu bahwa Roh Kudus itu, ya, dikatakan di sini,
akan menaungi, ya, dikatakan di sini bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Dia akan diseparate, dia akan dikuduskan, dia akan dikhususkan untuk Tuhan. Ya, Roh Kudus akan turun pada dia, menaungi dia. Sebab itu anak yang disebut itu dikatakan kudus, anak Allah. Maka Yesus itu berkata, menantang pada orang Yahudi dalam Yohanes 8. Siapa di antaramu yang bisa menunjukkan dosaku? Tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan dosa Yesus. Yesus tidak pernah berdosa. Dia suci sehingga dia bisa menebus kita orang berdosa ini. Dia tidak pernah berbuat dosa sehingga Pilatus pada waktu menghakimi Yesus, dia bertanya pada orang Yahudi, kesalahan apa yang didapat dari diri Yesus? Mereka tidak bisa menjawab. Sampai 4 kali dia keluar, Pilatus mengatakan, dosa apa yang, kesalahan apa didapat dalam diri dia? Tidak ada jawaban sampai saat ini. Karena tidak ada yang bisa menjawab, karena Yesus tidak berbuat dosa. Sehingga dia bisa menanggung dosa kita. Dan kita melihat bahwa Yesus itu adalah yang kudus, maka kita pun harus kudus. Maria adalah seorang perawan. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sesuatu yang impossible bisa menjadi possible. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah itu akan terjadi mukjizat di dalam dunia ini, di mana Maria akan melahirkan bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat dunia. Yesus yang dilahirkan tanpa dosa yang masuk ke dalam dunia ini. Ya, di mana setiap hari setiap gereja saat ini kita itu memuji dan memuliakan namanya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia Kristus yang adalah suci. Allah juga mau, ya, memberikan misinya kepada setiap kita untuk kita melayani Tuhan. Sama seperti Maria, seorang perempuan muda yang tidak mempunyai kualitas, tapi Tuhan memilih dia untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak bisa bekerja di dalam perusahaan yang berkualitas, tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan meskipun kita merasa kita tidak berkualitas. Karena ini adalah suatu tugas dan jabatan yang penting yang diberikan Tuhan pada setiap kita sesuai dengan talenta dan semua gift yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, ini adalah suatu kasih karunia yang Tuhan berikan kalau Tuhan ingin memakai kita untuk membangun gerejanya, membangun tubuh daripada Kristus. Itulah tanya jawab yang diberikan oleh Maria kepada malaikat Gabriel. Demikian Tuhan akan juga memberikan kualifikasi pada kita pada saat kita bertanya, Tuhan, bagaimanakah mungkin hal ini terjadi? Bagaimanakah mungkin saya ini seorang yang miskin bisa dipakai oleh Tuhan? Maka Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada setiap kita asal kita rela. Ya. Yang ketiga, saudara sekalian, Maria taat kepada panggilan Tuhan. Bagaimana Maria menjadi teladan wanita seumur hidup, yaitu Maria taat kepada panggilan Tuhan. Di mana ayat ke-38, ya, kita melihat malaikat itu berkata kepadanya, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita semua itu adalah hamba Tuhan. Ya, kita adalah taat, ya, walaupun Maria mendapat tantangan besar, Maria itu taat kepada tugas pelayanan ditugaskan kepadanya. Meskipun dia seorang perawan yang muda yang belum menikah, menjadi hamil secara tiba-tiba, pasti semua orang akan menertawakan dia dan mengejek dia. Dan dia itu rela dipakai tubuhnya untuk hamil, yaitu dia akan menjadi besar badannya, bukan? Seorang anak gadis remaja badannya yang begitu langsing, pada waktu dia menjadi hamil badannya akan berubah menjadi gemuk, menjadi besar. Tapi dia rela dipakai oleh Tuhan dan dia bersukaria. Maria ini, meskipun dia itu mungkin akan mendapatkan kecelakaan, dia akan dirajam batu sampai mati karena melanggar hukum Taurat.
yaitu dia berzina, dituduh berzina. Tetapi dia tidak takut, dia jalankan aja perintah Tuhan itu. Kemudian kita melihat mungkin dia akan ditertawakan tetangga-tetangganya. Wah, orang ini hamil di luar nikah ini. Dia akan dicela, dia akan dianiaya, dia akan dibisik-bisikin orang pada waktu dia lewat. Dia akan ditolak, dia akan ditertawakan ataupun dia akan dihina. Nah, saudara sekalian, tapi malah kita melihat bahwa Maria dia rela taat kepada perintah daripada Tuhan. Dia mau mengambil resiko jalan ini, karena tanpa jalan ini keselamatan tidak akan terjadi dalam dunia ini kalau Yesus tidak lahir. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita melayani Tuhan, itu adalah suatu hal yang sulit, bukan? Kita memikirkan dulu kesulitan sebelum melayani Tuhan. Maka ada seorang pendeta berkata, jikalau seseorang itu hanya memikirkan kesulitan sebelum dia melayani Tuhan, maka dia tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau kita memikirkan, oh ini sulit, melayani Tuhan itu memang sulit, tapi Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan akan menolong kita. Dan inilah kita melihat dia hanyalah hamba Tuhan sebagai alat. Kalau kita sebagai alat itu ada sebagai tongkat, ya, tongkat di tangan Musa. Tongkat itu tidak akan berbantah-bantahan dengan Tuhan. Kita hanyalah alat, sesuatu yang pasif, kita adalah alat di tangan Tuhan. Kita hanya adalah hamba Tuhan. Setiap kita ini adalah hambanya, dan semua umat Tuhan itu adalah hambanya, adalah dikatakan budak daripada Tuhan. Kita tidak ada suatu hak ya istimewa. Itu kita hanya tunduk dan rela dipakai oleh Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, kata Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Begitu relanya Maria dipakai oleh Tuhan, saudara sekalian. Mari saudara sekalian, mari kita juga berkata seperti Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan. Ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria bukan saja taat kepada Tuhan, tetapi dia itu juga memuji Tuhan, yang juga disebut sebagai Magnificat, ya. Di mana dia bersukaria, ya. Kita melihat Lukas 1 ayat 46, ya. Saya bacakan, ya. Lukas 1 ayat 46. Maria itu bukan hanya dia taat pada Tuhan, tapi dia bersukacita bisa melayani Tuhan. Ya, dia bukan hanya dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah, tetapi dia bersukacita bisa mengandung bayi Yesus, bisa mendapatkan mujizat yang besar ini daripada Tuhan. Dia berkata di dalam Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, kita baca bersama-sama. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah, yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa, yang menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah saudara sekalian, Maria mau dipakai oleh Tuhan dengan rela dan taat dan dengan gembira. Dan dia bukan saja, sebuah lagu mengatakan, apakah Maria tahu bahwa bayi yang dia gendongnya adalah anak Allah? Tentu saja dia tahu, karena sebelumnya dia sudah diberitahu bahwa dia akan mengandung juru sama anak Allah Sang Kudus itu. Dan dia bahwasanya dia mengandung bayi Yesus, yaitu dia menjadi ibu daripada juru selamat. Puji Tuhan saudara sekalian, Tuhan juga mau memakai setiap kita di dalam bidang kita masing-masing sampai saat ini untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita, menjalankan firman Tuhan. Maukah saudara kita semuanya mencontohi Maria sebagai hamba Tuhan
yang sejati. Mau ya, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah selesai kami beritahukan. Biarlah Roh Kudus terus mengyang-nyang di dalam hati dan telinga kita, di mana Tuhan malaikat Gabriel pada waktunya yang sudah genap memberitakan kelahiran daripada Yesus Kristus kepada Maria, seorang perawan. Dia mengandung bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat daripada dunia. Dia rela dipakai oleh Engkau ya Tuhan, untuk menggenapkan rencana keselamatan-Mu kepada umat manusia yang berdosa ini, sehingga dosa-dosa mereka bisa ditebus, sehingga dosa-dosa kami semua bisa diampuni ya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu ya Allah ya Bapa dalam surga. Engkau memanggil manusia sepanjang zaman, memanggil kami semua untuk menggenapkan rencana keselamatan-Mu juga Tuhan, mengabarkan Injil Yesus Kristus, menyampaikan kabar baik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, oleh mereka diselamatkan dan boleh dibebaskan daripada belenggu perhambaan dosa, dan boleh taat kepada Engkau secara mutlak, seperti Maria yang taat kepadamu secara mutlak ya Tuhan. Ketaatan yang total ya Tuhan, karena kami ini hanyalah hamba-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa untuk taat kepadamu secara total Tuhan, di mana kami itu adalah hamba-hamba-Mu, alat-alat-Mu di tangan-Mu. Jika kami melayani-Mu Tuhan, kami tidak membesarkan diri, tapi karena hanyalah Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan. Kami melayani Engkau ya Tuhan, bukan diri kami sendiri. Kami bukan melayani manusia, tapi melayani Engkau, sehingga kami tidak berani menyombongkan diri ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk transformasi yang Tuhan berikan pada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Pemeliharaan-Mu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh,